menghasilkan TBS sawit yang berkualitas. Peran dari pupuk sangatlah penting ini di penimbangan TBS sawit ini. Ini juga tersedia berbagai macam jenis pupuk kimia yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas dari kelapa sawit kita. Salam tandan berduri, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit, limbah dari lapak ya. Jadi kelapa sawitnya ini banyak yang rusak. Ini buah-buah reject yang dikembalikan dari pabrik yang berasal dari sebuah lapak buah kelapa sawit. Kita berada di sebuah penimbangan kelapa sawit yang mana TBS sawitnya dikumpulkan di sebelah sini. Ini adalah buah-buah yang kita beli dari petani sawit swadaya. Hasilnya seperti ini. Ini sebagian besar buahnya berasal dari jenis Tenera. Buah-buah yang dipanen kemarin ini hasilnya bagus seperti ini. Namun ada beberapa buah yang nampak seperti ini. Ini nampak masih mentah. Dan ini ada banyak yang tidak layak jual atau yang sudah disortir, disisihkan di sebelah sini. Ini semuanya tidak bisa dijual lagi karena sudah rusak ya. Yang ini kebanyakan merupakan buah-buah yang lewat masak, sehingga tandanya membusuk dan pabrik tidak mau menerimanya. Ini setiap minggu dapat sekitar 2 mobilan yang seperti ini. Ini kalau dalam kondisi basah beratnya tentu akan cukup lumayan ya. Kalau satu pickup ini dalam kondisi masih utuh segar TBS-nya, ini beratnya bisa mencapai 2 ton untuk buah-buah sawit yang layak olah. Jadi ini akan kita manfaatkan untuk pemupukan kebun kelapa sawit dari limbah sebuah penimbangan kelapa sawit yang merupakan hasil sortir dari buah-buah yang ada di penumpukan TBS sawit. Jadi kelapa sawit seperti ini sudah tidak bisa lagi diolah di pabrik, sehingga dikembalikan oleh pihak sortir pabrik. Untuk itu kita manfaatkan tangkos yang ada seperti ini untuk kita buang di kebun kelapa sawit dengan harapan akan menjadi pupuk organik, sehingga bisa meningkatkan kesuburan pohon kelapa sawit kita. Baiklah, ini sudah selesai kita mengangkut tandan kosong kelapa sawit yang berasal dari sortiran buah yang ada di sebelah atas sana. Jadi buah-buah yang masih bagus kita simpan di sebelah atas. Kemudian yang jelek seperti ini kita akan buang ke kebun. Jadi sekaligus kita jadikan sumber unsur makro dan mikro sebagai upaya kita untuk menyuburkan kondisi tanah kita agar kelapa sawit yang kita tanam bisa maksimal. Tandan kelapa sawit sudah sampai di kebun dan kita bongkar. Ini sudah beberapa kali ya kita melakukan pembongkaran tandan kosong. Untuk selanjutnya tandan-tandan kosong ini akan kita tumpuk di area sebelah sini. Melanjutkan tumpukan tandan kosong yang ada di sebelah sana nanti akan disusun sepanjang jalur mati ini. Jadi ini tumpukan pelepah yang ada di pohon sawit ini, yang mana saat ini kondisi pohon ini sudah mulai nampak subur
daun-daunnya sudah mulai menghijau. Namun saat ini kondisi buahnya masih agak kurang. Jadi nanti diharapkan dengan adanya pemupukan ini, kondisi buah bisa kembali pulih. Pohonnya saat ini sangat kurang sekali buahnya, sehingga ini salah satu usaha kita juga untuk kembali meningkatkan hasil panen dari kebun ini. Kemarin untuk kebun ini sudah kita lakukan pemupukan, yang mana pemupukan ini sudah kita lakukan dengan dosis 2 kg NPK dan 1 kg KCL. Jadi ini bentuk pupuk setelah 3 hari kita lakukan pemupukan, yang mana sudah mulai larut dan tanah yang ada di kebun ini juga sudah lembab ya, karena kemarin hujan masih ada turun 2 kali ya untuk di daerah kami. Untuk rotasi panen sepertinya ini masih jauh ya, ini nampak buahnya masih belum seberapa ada. Untuk Agustus ini nampaknya panen belum bisa maksimal, karena ini kondisi buah yang ada di pohon-pohon ini nampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda hasil yang merata. Jadi kondisi buahnya masih banyak yang muda, masih dalam bentuk kembang, sebagian baru muncul. Dan untuk kebun ini kemarin kita sudah lakukan pemupukan 2 kali dalam tempo 5 bulan ini. Pertama kita lakukan pemupukan NPK dengan dosis 2 kg, dan kemarin kita juga lanjutkan dengan pemupukan menggunakan NPK 2 kg per pohon, ditambahkan lagi dengan KCL. Dan kali ini kita juga menambahkan pupuk dari janjan kosong kelapa sawit, yang mana diharapkan ada tambahan lagi untuk meningkatkan kesuburan tanahnya, sehingga produksi buah kelapa sawit dari kebun ini bisa kembali normal. Untuk diketahui, di kebun ini biasanya menghasilkan panen di angka 1,5 ton sampai 2 ton untuk lahan seluas 1,5 hektar. Jadi untuk budidaya kelapa sawit, pupuk sangat penting, artinya untuk meningkatkan hasil panen. Produksi TBS yang dihasilkan dari sebuah kebun tidak bisa dilepas dari peran penting unsur hara yang diberikan ke dalam pohon yang ada di kebun. Pemupukan wajib kita lakukan agar kelapa sawit bisa menghasilkan buah dengan kondisi normal. Seperti yang ada di kebun ini, kondisi buahnya tidak normal. Saat ini di bulan Agustus, panen harusnya dilakukan di awal Agustus kemarin, tidak bisa dilakukan karena kondisi buahnya sangat-sangatlah kurang. Oke, salam tanam peduli, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Jangan lupa untuk melakukan pemupukan secara rutin. Berikan dosis 6 kg NPK plus 1,5 kg KCL, dan kalau perlu gunakan pupuk organik sebagai tambahan kesuburan di kebun kita.